Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul Review Sistem Operasi Linux. Sebelum saya mulai presentasinya, akan saya perkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Muhammad Arifuddin Muzaka dan teman saya Saifuddin Malik. Oke, langsung saja mulai. Oke, langsung saja saya mulai untuk presentasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Benedict Torvald dari Universitas Helsinki, Finlandia sebagai proyek hobi mulai tahun 1991. Ia menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 80386, yaitu prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Baru pada tanggal 14 Maret 1994 versi 1.0 mulai diluncurkan dan hal ini menjadi tonggak sejarah Linux. Linux merupakan klon dari Unix yang telah diport ke beragam platform, antara lain Intel 80x86, Alpha AXP, MIPS, Spark, PowerPC, dan lain sebagainya. Sekitar 95% kode sumber kernel sama untuk semua platform perangkat keras. Linux termasuk sistem operasi yang didistribusikan secara open source. Artinya, kode sumber Linux diikutsertakan sehingga dapat dipelajari dan dikembangkan dengan mudah. Selain itu, Linux dikembangkan oleh GNU atau General Public License. Linux dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti jaringan, pengembangan software, dan sebagai end-user platform. Selama ini, Linux menjadi sistem operasi yang menjadi banyak perhatian karena kecanggihan dan harganya yang relatif murah dibanding dengan sistem operasi yang lain. Kali Linux adalah sebuah OS pembaruan dari Backtrack. Jika kalian belum tahu, Blacktrack sendiri sudah tidak dikembangkan lagi, dan versi terbaru dari Blacktrack adalah Kali Linux ini. Kali Linux digunakan sebagai OS untuk penetrasi dan keamanan. Biasanya digunakan oleh para hacker. Kali Linux juga sudah termasuk lebih dari 30 software untuk penetrasi. Rilis ini membawa serta campuran dukungan hardware belum pernah terjadi sebelumnya, serta stabilitas yang solid rock. Bagi saya, ini merupakan tonggak nyata sebagai rilis ini melambangkan manfaat gerakan kami dari Backtrack ke Kali Linux lebih dari 2 tahun yang lalu. Seperti kita lihat sekarang, kita melihat serbaguna distribusi Linux yang fleksibel, kaya dengan pengujian terkait fitur keamanan, berguna, dan penetrasi, yang berjalan pada segala macam dan hardware ARM. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalah sendiri. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud VirtualBox dan bagaimana cara instalasinya. Yang kedua, apa yang dimaksud Kali Linux dan bagaimana cara instalasinya. Yang ketiga, apa saja fitur utama Kali Linux. Yang keempat, bagaimana review tentang penggunaan Kali Linux secara umum. Yang kelima, bagaimana manajemen file sistem input-output pada Kali Linux. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu mengetahui bagaimana cara instalasi VirtualBox, instalasi Kali Linux, dan mengetahui fitur-fitur utama Kali Linux, serta review-review tentang penggunaan Kali Linux dan file sistem input-output pada Kali Linux. Untuk pembahasan instalasinya akan saya serahkan ke teman saya, Mas Malik. Untuk Mas Malik, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Arifuddin. Ini saya menjelaskan tentang instalasi VirtualBox dan instalasi Kali Linux itu sendiri. Nah, di sini saya menjelaskan VirtualBox itu apa. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contoh, jika seorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka yang bersangkutan dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Microsoft Windows tersebut. Pertama, izinkan saya untuk melakukan share screen. Izin share screen, Mas. Nah,
Nah, seperti ini. Pertama untuk instalasi VirtualBox kita masuk terlebih dahulu ke web VirtualBox itu untuk mendownload VirtualBox seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke virtualbox.org untuk melakukan download file. Nah, seperti ini kita klik yang bagian download. Nah, kemudian kita klik yang Windows Host ini. Nah, karena saya sudah mendownload, maka saya tidak akan melakukan download lagi. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara pemasangannya. Ini saya sudah mendownload. Di aplikasi. Nah, di sini ini ada VirtualBox minus 7.8. Kita klik 2 kali di sini. Dan klik yes. Nah, ini akan melakukan prepare terlebih dahulu. Nah, kita klik next. Kita next aja. Ini untuk apa namanya? Tempat pemasangannya. Kita buka browser. Saya akan letakkan di D. Program files. Oracle. Nah, di situ kita next. Yes. Install. Kita tunggu. Kemudian kita start Oracle, kita centang, kemudian kita finish. Nah, di sini sudah ada VirtualBox-nya ya di sini. Nah, karena dulunya saya sudah pernah apa namanya melakukan download Linux, di sini masih ada Linux-nya. Kita coba hapus terlebih dahulu. Hapus. Hanya hapus. Nah, untuk kali Linux-nya di sini kita akan langsung masuk ke pemasangan kali Linux. Di sini kita langsung masuk saja ke websitenya yaitu kali.org. Tuh. Nah, di sini kita sudah masuk, kemudian kita klik download. Kita akan diberi opsi pilih platform yang mana. Di sini saya menggunakan platform yang prebuild virtual machine. Nah, di sini kita bisa mendownload yang ini saja supaya pemasangannya lebih mudah. Untuk VirtualBox 64 bit menyesuaikan dengan spek komputer yang kita miliki. Nah, di sini karena saya sudah mendownload, kita tinggal ekstrak, kemudian kita pasang di apa namanya VirtualBox-nya di mana. Ini zip. Dan di sini kita sudah mendownload dan kita ekstrak dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kali Linux 64 bit dan seterusnya. Nah, kemudian kita tambah, kita masuk ke direktori download zip dan kali Linux yang ini open. Nah, di sini kita langsung saja masukkan username dan passwordnya, yaitu kali, passwordnya juga kali, dan kita login. Nah, seperti ini tampilan kali Linux-nya. Di sini saya akan coba tunjukkan beberapa tools dari kali Linux. Nah, di
Di sini ada banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk penetrasi seperti password attacks, virus attacks, information gathering, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba mempraktikkan beberapa. Di sini kita masuk ke terminal Kali Linux, kemudian kita coba ketik ls di sini, kemudian kita enter. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini untuk melihat directory di dalam file home kita. Dan kita coba masuk ke desktop dengan mengetikkan cd desktop dan kita enter, dan kita akan masuk ke desktop. Dan untuk membuat new folder, kita ketik mkdir my folder. Nah, di sini sudah tampil folder yang sudah kita buat. Selanjutnya untuk menghapus folder, kita ketik rmdir tab my folder. Nah, seperti itu. Untuk melakukan install clear terlebih dahulu. Nah, untuk membuat file berupa txt, kita menggunakan touch. Kita ketik touch, kemudian file.txt, dan kita enter. Nah, maka di sini akan menghasilkan sebuah file dengan nama file.txt sesuai dengan yang sudah kita buat. Dan untuk memasukkan sesuatu tulisan atau teks dari terminal ke file yang sudah kita buat, kita ketik echo. Ini adalah teks pertama. Dan untuk panah masukkan ke file.txt. Dan kita enter. Dan kita coba lihat untuk melihat isi dalam teks kita file txt ini. Kita ketik cat dan file.txt, dan kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah teks pertama. Kalau kita klik 2 kali pada file txt ini, nah ini sudah tampil, ini adalah teks pertama, seperti itu. Dan untuk mencari kata di dalam file txt ini, kita ketik grep adalah file.txt. Nah, file kata dengan kata adalah, maka akan kata adalah dicari di file txt, kemudian diberi warna merah untuk menandakan kata ini sudah ditemukan. Dan untuk kita clear terlebih dahulu. Dan untuk membuat file lain seperti file Python, kita bisa menggunakan nano, text editor nano. Bisa ketik nano, dan kita ketik script.py seperti ini. Nano, dan kita enter. Nah, kita akan masuk ke dalam text editor nano, dan kita masukkan A sama dengan 10, B dan A, B, dan kita print C, dan kita untuk save kita ketik Ctrl O, enter, dan Ctrl X keluar. Selanjutnya untuk mengeksekusi file Python, kita ketik Python script.py. Nah, itu untuk mengeksekusi. Untuk melihat isinya seperti tadi, kita ketik cat script.py. Nah, ini seperti ini.
clear lagi. Selanjutnya ada ping. Ping ini untuk melihat IP address dari sebuah website atau alamat website. Kita coba ketik ping di sini. Ping. Kemudian masukkan alamatnya, misalnya dpr.go.id. Kita keluar terlebih dahulu ke ini, kemudian ping dpr. Oh, sorry, maaf, saya belum terhubung ke internet. Nah, seperti ini kita sudah dapat IP address dari alamat website dpr.go.id. Kemudian kita matikan terlebih dahulu. Nah, untuk keluar kita ketik exit di sini. Maka akan keluar dari terminalnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Mas Arifudin Wijaka. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Malik atas penjelasan tentang instalasi VirtualBox dan Kali Linux. Di sini saya akan meneruskan, yaitu tentang fitur utama Kali Linux. Kali Linux adalah sebuah distribusi Linux yang dirancang khusus untuk pengujian keamanan dan penetrasi atau penetration testing. Dikembangkan oleh Offensive Security, Kali Linux menyediakan berbagai alat dan utilitas yang digunakan oleh para profesional keamanan komputer untuk menguji dan mengevaluasi keamanan sistem. Berikut adalah beberapa fitur utama Kali Linux. Yang pertama yaitu alat penetrasi, yaitu Kali Linux dilengkapi dengan sejumlah besar alat penetrasi yang dapat digunakan untuk menguji kerentanan sistem, mengidentifikasi celah keamanan, dan melaksanakan serangan keamanan. Yang kedua yaitu sistem operasi berbasis Debian, yaitu Kali Linux didasarkan pada sistem operasi Debian yang merupakan salah satu distribusi Linux yang populer. Ini memberikan stabilitas, dukungan, dan ketersediaan paket perangkat lunak yang luas. Yang ketiga yaitu lingkungan desktop dan antarmuka pengguna, yaitu Kali Linux menawarkan beberapa pilihan lingkungan desktop, termasuk Gnome, KDE, XFC, dan lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih lingkungan desktop yang sesuai dengan preferensi mereka. Antarmuka pengguna Kali Linux dirancang agar mudah digunakan dan memungkinkan pengguna mengakses alat dan utilitas dengan mudah. Yang keempat, dokumentasi dan komunitas, yaitu Kali Linux memiliki dokumentasi yang kaya dan lengkap yang memandu pengguna dalam penggunaan alat dan fitur yang disediakan. Selain itu, Kali Linux memiliki komunitas pengguna yang aktif, di mana pengguna dapat berinteraksi. Yang kelima, gratis dan akan selalu gratis, yaitu Kali Linux seperti pendahulunya, benar-benar gratis dan akan selalu gratis. Yang keenam, open source Git 3, yaitu sangat mendukung perangkat lunak open source dan development tree, tersedia untuk semua orang yang ingin melihatnya, dan semua source tersedia bagi mereka yang ingin mengubah dan membangun ulang seluruh paket. Yang ketujuh yaitu dan masih banyak lagi fitur yang disediakan oleh Kali Linux. Yang selanjutnya yaitu review tentang Kali Linux. Berikut merupakan review Kali Linux secara umum. Kali Linux adalah sebuah distribusi Linux yang populer dan kuat, yang dikhususkan untuk pengujian keamanan dan penetrasi, dengan berbagai alat dan utilitas yang disediakan. Kali Linux menjadi pilihan favorit bagi para profesional keamanan komputer dan peneliti keamanan. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang diperhatikan dalam penggunaan Kali Linux. Yang pertama, yaitu
alat keamanan yang kuat. Kali Linux dilengkapi dengan lebih dari 600 alat keamanan yang beragam, yang mencakup pemindai jaringan, pemecah sandi, alat keamanan web, forensik digital, dan banyak lagi. Alat-alat ini sangat membantu bagi para profesional keamanan komputer dalam menguji dan mengevaluasi kerentanan sistem. Kehadiran berbagai alat ini menjadi Kali Linux sebagai pilihan yang kuat untuk tujuan penetrasi dan pengujian keamanan. Yang kedua yaitu dukungan terhadap komunitas. Kali Linux memiliki komunitas yang aktif dan berkembang pesat. Komunitas ini terjadi dari pengguna, pengembang, dan peneliti keamanan yang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Dukungan komunitas ini membantu pengguna Kali Linux untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang alat dan fitur yang disediakan, serta memperoleh bantuan dan dukungan jika diperlukan. Yang ketiga yaitu lingkungan desktop yang dapat disesuaikan, yaitu Kali Linux menawarkan berbagai pilihan lingkungan desktop. Lingkungan desktop yang dapat disesuaikan, yaitu Kali Linux menawarkan berbagai pilihan lingkungan desktop termasuk GNOME, KDE, dan FC, dan lainnya. Yang keempat yaitu stabilitas dan keandalan. Kali Linux didasarkan pada sistem operasi Debian yang terkenal dengan stabilitasnya. Yang kelima yaitu etika penggunaan yang penting. Kali Linux merupakan alat yang kuat dan kompleks yang sebaiknya digunakan oleh mereka yang memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan komputer. Penting untuk diingatkan bahwa pengguna Kali Linux harus mengikuti etika penggunaan yang baik dan mematuhi hukum dan peraturan setempat. Pengguna harus menggunakan alat dan fitur Kali Linux dengan itikat baik dan hanya untuk tujuan yang sah. Secara keseluruhan, Kali Linux merupakan pilihan yang solid bagi para profesional keamanan komputer dan peneliti keamanan yang membutuhkan alat yang kuat, pengujian keamanan, dan penetrasi. Dengan komunitas yang kuat dan dukungan yang berkelanjutan, Kali Linux membantu pengguna dalam menjalankan tugas mereka dalam bidang keamanan komputer dengan lebih efektif dan efisien. Untuk manajemen file system input-output pada Kali Linux akan dijelaskan oleh Mas Malik. Untuk Mas Malik, layar dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan manajemen file sistem input dan output pada Kali Linux. Berikut ini adalah beberapa komponen utama dalam sistem input-output Kali Linux. Pertama ada drivers perangkat keras. Kali Linux menyertakan berbagai driver perangkat keras yang mendukung berbagai perangkat keras yang umum digunakan. Driver ini bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi dan menyediakan antarmuka yang dapat diakses oleh perangkat lunak. Kemudian dua subsistem atau subsistem input-output. Kali Linux menggunakan subsistem input-output Linux yang meliputi virtual file system, input-output scheduler, dan buffer stage. VFS adalah lapisan abstraksi yang mengatur akses dan manajemen file system pada berbagai jenis sistem file yang didukung. Kemudian yang ketiga ada API, input-output. Kali Linux menyediakan application programming interface atau API untuk mengakses fungsi-fungsi input-output dari perangkat keras. Beberapa API yang umum digunakan adalah API sistem panggilan, sistem call, seperti read, write, dan IOCTL, yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke perangkat keras, serta mengirim perintah kontrol. Keempat, utilitas dan alat input-output. Kali Linux menyediakan berbagai utilitas dan alat yang memfasilitasi pengalaman input-output. Contohnya adalah alat untuk memantau dan mengelola perangkat input-output seperti Asus B untuk perangkat USB, LSPCI untuk perangkat PCI, dan lain-lain. Selain itu, Kali Linux juga menyertakan alat pemantauan jaringan seperti Wireshark untuk analisis protokol dan paket data. Penting untuk dicatat bahwa sistem input-output pada Kali Linux adalah bagian integral dari kernel Linux yang digunakan. Kernel Linux terus diperbarui dan dikembangkan oleh komunitas pengembang, yang berarti kemampuan dan fitur sistem input-output dapat berkembang seiring waktu. Pengguna Kali Linux dapat memantau sistem input-output ini untuk mengelola perangkat keras, mengakses dan mengolah data, serta menjalankan tugas-tugas keamanan dan pengujian yang berkaitan dengan input-output. Di Kali Linux, manajemen file sistem input-output dilakukan melalui perintah dan utilitas yang tersedia di sistem operasi. Berikut ini beberapa contoh dan utilitas yang umum digunakan manajemen file sistem input-output di Kali Linux.
Pertama, file operation. ls perintah untuk melihat daftar file dan direktori di lokasi saat ini. cd perintah untuk berpindah antar direktori. cp perintah untuk menyalin file atau direktori. mv perintah untuk memindahkan atau mengubah nama file atau direktori. rm perintah yang digunakan untuk menghapus file atau direktori. Touch perintah untuk membuat file kosong atau memperbarui file, modifikasi file. Kemudian ada file permission, chmod perintah untuk mengubah akses file atau direktori. Chown perintah untuk mengubah kepemilikan file atau direktori. chgrp perintah untuk mengubah grup kepemilikan file atau direktori. Kemudian file searching ada find perintah yang digunakan untuk mencari file dan direktori berdasarkan kriteria tertentu. grep perintah untuk mencocokkan pola teks dan file atau output yang dihasilkan oleh perintah lain. Locate perintah untuk mencari file berdasarkan indeks database yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian keempat ada disk usage. df perintah ini digunakan untuk menampilkan penggunaan ruang disk pada sistem file. du perintah ini digunakan untuk menampilkan penggunaan ruang disk oleh file dan direktori tertentu. Kemudian ada file compression dan archiving. Ada tar perintah ini digunakan untuk membuat arsip atau mengekstrak file dari arsip. gzip, bzip2 dan zip perintah ini digunakan untuk kompresi dan dekompresi file. Kemudian ada file editing, ada nano, vim, dan emacs. Editor teks yang dapat digunakan untuk mengedit file teks langsung dari terminal. Selain perintah di atas, Kali Linux juga menyediakan utilitas manajemen file grafis seperti Nautilus dalam lingkungan desktop GNOME atau Dolphin dalam lingkungan desktop KDE yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas manajemen file melalui antarmuka grafis. Perintah-perintah dan utilitas di atas adalah hanya sebagian kecil dari alat dan perintah yang tersedia untuk manajemen file sistem input-output di Kali Linux. Ada banyak perintah dan utilitas lainnya yang dapat digunakan bergantung pada kebutuhan pengguna. Pengguna dapat memanfaatkan resmi Kali Linux, buku panduan atau dokumentasi Linux umum untuk dipelajari lebih lanjut tentang manajemen file sistem input-output di Kali Linux. Kelebihan dan kekurangan Kali Linux. Kali Linux memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan Kali Linux. Yang pertama keamanan dan penetrasi. Kali Linux dirancang khusus untuk pengujian penetrasi dan keamanan. Ini menyediakan berbagai alat dan utilitas yang siap pakai untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan menguji keamanan jaringan. Dengan Kali Linux, Anda memiliki akses dan berbagai alat keamanan yang powerful. Dua, ada dukungan untuk alat keamanan dan forensik. Kali Linux dilengkapi dengan lebih dari 600 alat keamanan yang terintegrasi, termasuk alat untuk pemindaian jaringan, pemulihan data, analisis forensik, pengujian penetrasi, dan banyak lagi. Kemudian ketiga, ada komunitas dan dokumentasi. Kali Linux didukung oleh komunitas yang aktif dan bersemangat. Terdapat berbagai forum, blog, dan sumber daya online lainnya yang dapat membantu pengguna dalam memahami, memecahkan masalah, dan memperdalam pengetahuan tentang penggunaan dan pengembangan Kali Linux. Dan keempat, distro Linux yang stabil. Kali Linux didasarkan pada Debian yang merupakan salah satu distribusi Linux yang paling stabil dan mapan. Ini berarti bahwa Kali Linux memiliki fondasi yang solid dan diuji dengan baik, serta menyediakan dukungan jangka panjang dan pembaruan keamanan yang teratur. Kemudian ada kekurangan Kali Linux. Di sini ada kompleksitas. Kali Linux lebih cenderung digunakan oleh pengguna yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem operasi Linux dan pengujian penetrasi. Ini dapat menjadi kurang cocok untuk pengguna pemula yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang Linux. Kemudian kedua, ada keterbatasan dalam penggunaan sehari-hari. Kali Linux adalah distribusi yang dirancang khusus untuk keperluan keamanan dan pengujian penetrasi, meskipun dimungkinkan untuk menggunakannya sebagai sistem operasi sehari-hari. Beberapa aplikasi dan fungsi yang umum ditemukan di distro Linux lain mungkin tidak terdapat secara default di Kali Linux. Kemudian tiga, potensi kesalahan pengguna. Kali Linux memberikan akses ke alat-alat yang kuat untuk pengujian penetrasi dan keamanan. Namun, pengguna harus berhati-hati saat menggunakannya untuk mencegah penyalahgunaan. Penggunaan yang tidak berpengalaman atau yang tidak memahami sepenuhnya alat-alat tersebut dapat dengan mudah membuat kesalahan dan melanggar hukum dalam penggunaannya. Penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pengetahuan Anda dalam memutuskan untuk menggunakan Kali Linux. Jika Anda tertarik pada keamanan jaringan, pengujian penetrasi, atau analisis forensik, Kali Linux dapat menjadi pilihan yang kuat. Namun jika Anda mencari sistem operasi Linux yang umum digunakan untuk
tak bacane sisan mbek penutupe. Kayak noneng aku. Ya, baiklah. Itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan ke Mas Arifudin. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Malik untuk atas penjelasan dari presentasinya tadi. Sekarang untuk akhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari review sistem operasi Kali Linux. Kali Linux merupakan sistem operasi yang khusus untuk keperluan pengujian keamanan dan penetrasi beberapa fitur yang mendukung Kali Linux sendiri. Ini adalah yaitu keamanan yang kuat dengan fitur dan alat bawaan yang lengkap. Yang kedua, ketersediaan alat. Sistem operasi ini menyediakan lebih dari 600 alat keamanan. Yang ketiga, lingkungan pengujian yang sempurna. Kali Linux menawarkan lingkungan yang cocok untuk pengujian keamanan dan penetrasi. Yang terakhir yaitu tidak cocok untuk penggunaan umum. Kali Linux bukanlah sistem operasi yang cocok untuk pengguna umum yang hanya membutuhkan komputer untuk kegiatan sehari-hari. Secara keseluruhan, Kali Linux adalah pilihan yang kuat bagi para profesional keamanan yang membutuhkan alat lingkungan pengujian keamanan yang lengkap. Selanjutnya untuk yang terakhir, untuk saran. Untuk saran untuk yang ingin menggunakan sistem operasi Kali Linux yaitu yang pertama yaitu pelajari dasar-dasar keamanan dan sistem operasi. Yang kedua, gunakan fitur-fitur yang disediakan dengan etika yang baik. Yang ketiga, terus tingkatkan keterampilan dengan terus belajar. Yang keempat, yaitu disarankan bergabung dengan komunitas yang sehat. Yang kelima, selalu perbarui sistem operasi dan alat-alatnya. Yang terakhir, yaitu simpan data kalian dengan aman. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 8. Jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang enak didengar, kami mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.